Bab 2541. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Lu Chen muncul, semua murid dalam sangat bersemangat. Kita semua tahu bahwa setengah tahun yang lalu, ketika Lu Chen membuat janji dengan 3 murid utama, dia hanyalah eksistensi tingkat terendah di masa-masa awal Huangxian. Hanya dalam 3 bulan, Lu Chen mencapai puncak Huangxian dengan kecepatan kultivasinya yang tidak normal, menendang murid sekte luar, memukuli Cusian sampai dia kehilangan kesabaran, dan mengejutkan seluruh sekte abadi. Setelah 3 bulan berikutnya, budidaya Lu Chen mencapai tahap akhir Earth Immortal, dan murid-murid Xuan Lei di tempat kejadian sangat terkejut. Menerobos dari puncak keabadian kuning ke tahap akhir keabadian bumi, ada 2 alam besar yang terbentang, dan waktunya sangat singkat sehingga orang normal tidak dapat melakukannya sama sekali. Butuh banyak waktu bagi orang normal untuk menerobos alam kecil, apalagi alam besar yang sangat sulit. Jika orang-orang di tempat kejadian tidak terkejut, mereka akan menjadi hantu. Lu Chen bukan orang biasa. Terlebih lagi, saat dia melihat Lu Chen, wajah Ding Wei terasa panas, seolah-olah seseorang telah menamparkan wajahnya. Setengah tahun yang lalu, anakmu baru berada di tahap awal dari Yellow Immortal. Ding Wei menatap Lu Chen dengan mata terbelalak, seolah-olah sedang melihat monster, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Setengah setahun kemudian, kamu ternyata berada pada tahap akhir dari Earth Immortal, hanya lebih buruk dariku. Sebuah dunia kecil, bagaimana kamu melakukannya? Apakah kamu menderita sesuatu yang buruk? Tanda tanya, murid istimewa. Secara alami, saya memiliki sarana khusus untuk berkultivasi, jadi sangat cepat untuk meningkatkan ranah saya. Lu Chen tertawa dan menjawab seperti ini. Kamu punya sarana khusus, kamu hebat, bagaimana dengan itu? Ding Wei melirik ke belakang Lu Chen, dan 4 orang yang mengikutinya semuanya terengah-engah, dan semuanya layak mendapat terobosan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, jika aku mengingatnya dengan benar, mereka ada di sana ketika janji dibuat, dan mereka sama sepertimu. Itu adalah masa-masa awal Dewa Kuning, tapi sekarang mereka semua adalah Dewa Bumi, kan? Memakan para jenius yang menentang surga dan harta bumi. Petik 2. Mereka juga murid istimewa, dan mereka juga memiliki sarana khusus. Wajar jika wilayah mereka meningkat dengan cepat. Lu Chen tersenyum dan berkata, saya berkata Ding Wei, sesuai perjanjian, saya di sini untuk mengajari Anda, apa yang Anda bicarakan tentang orang lain, apakah itu berguna? Benar, hari ini kamu dan aku bersaing untuk saling mengajar. Ding Wei belum selesai berbicara, tetapi disela oleh Lu Chen, salah, ini tidak saling mengajari, ini aku yang mengajarimu, kamu bisa, jangan ajari aku. Arogansi. Mendengar ini, Ding Wei mendengus, lalu mengambil posisi yang sama, mengulurkan tangan kanannya, dan berkata lagi, kalau begitu berhenti bicara omong kosong dan langsung pergi, aku ingin melihat bagaimana kamu mengajariku. Bagaimana kalau begitu, kamu dan aku sama-sama satu sekte, tidak masalah jika kita belajar satu sama lain, dan tidak apa-apa memberi kita pelajaran, jika ada terlalu banyak masalah, itu tidak baik untuk Xianmen, Don bukankah menurutmu begitu? Lu Chen menggali lubang sambil tersenyum, menggali lubang persis seperti tempat Cusian dimakamkan, dan bersiap untuk menguburkan Ding Wei di dalamnya. Apa yang ingin kamu katakan secara langsung, jangan bertele-tele, aku tidak mengerti. Ding Wei berkata dengan ringan, cukup bagi Anda dan saya untuk bersaing satu sama lain dan merasakan kekuatan dasar pihak lain. Tidak perlu membuka visi. Lu Chen tersenyum, dan menggali lubangnya sedikit lebih dalam. Dan menggunakan metode yang provokatif, setelah penglihatan terbuka, semua orang akan mencoba yang terbaik. Ke depan, bahkan tangan dan kaki pun buta, jika aku secara tidak sengaja menghancurkan tubuh perimu, aku tidak akan melakukannya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada kepala. Petik 2. Kamu kentut, nak, kamu sedikit lebih rendah dari kakak senior Ding Wei, dan kamu berani berbicara dengan lantang. Petik 2. Lucu sekali, kamu menghancurkan tubuh peri kakak senior Ding Wei. Kamu dirobohkan oleh kakak senior Ding Wei, kan? Benar, begitu penglihatannya terbuka, kekuatan saudara Ding Wei meningkat, dan itu benar-benar dapat meledakkan tubuh fisikmu. Perkataan anak ini bertentangan dengan Ding Wei. Jangan menebak, dia takut diledakkan oleh kakak senior Ding Wei, jadi dia melakukan tindakan ini. Sebenarnya, tidak peduli apakah dia bisa membuka visinya atau tidak, dia pasti kalah.
Itu tergantung apakah kakak senior Ding Wei akan menunjukkan belas kasihan kepada bawahannya. Anda bahkan dapat memiliki kekuatan untuk melawan murid sejati tahap awal bumi abadi. Meskipun wilayahmu telah meningkat pesat, tetapi kamu belum bisa menyusul kakak senior Ding Wei, kamu. Bersiaplah untuk terpesona oleh kakak senior Ding Wei. Mendengar lamaran Lu Chen, semua murid dalam tertawa terbahak-bahak, mengejek Lu Chen. Tidak masalah, selama aku tidak membuka penglihatannya, apakah kamu bisa membukanya? Ding Wei mendengus dengan dingin, dan berkata dengan percaya diri, apapun yang kamu inginkan, bahkan jika kamu memiliki visi, aku masih bisa menghadapimu. Aku tidak akan membukanya. Lu Chen tersenyum, bahkan tidak memasang kuda-kuda, hanya meregangkan tubuh mengulurkan tangan kanannya, dan berkata, kakak senior Ding Wei, aku sedang terburu-buru, kamu bisa bergerak. Dia berada di tahap akhir dari Earth Immortal, dan dia bahkan bisa mengalahkan Celestial Immortal. Pesta macam apa yang dia perlukan untuk melawan Ding Wei, yang berada di puncak Earth Immortal. Jika Anda tidak membuka visinya, sentuh saja, dan Ding Wei akan tamat. Lubang yang dia gali adalah karena dia tidak ingin membuka penglihatannya, dan dia tidak ingin diketahui terlalu dini bahwa dia adalah keturunan Jiulong. Jika dia bisa, dia bahkan bisa menyembunyikan identitasnya sampai dia meninggalkan Xuan Lei Xianmen. Selama ada cukup waktu untuk berlatih, harapan ini tidaklah tipis. Aku sedikit lebih tinggi darimu, jadi biarkan kamu yang bergerak dulu. Ding Wei berkata dengan dingin. Kalau begitu kamu dipukul. Karena Ding Wei ingin melepaskannya, Lu Chen tidak sopan, dan segera menggunakan teknik pertarungan penghancur dunia, meninju Ding Wei dengan pukulan. Alam Lu Chen telah meningkat, dan pukulan Miesikuan tidak lagi biasa-biasa saja, tetapi menghancurkan, dan angin tinju menderu-deru. Kekuatan tinju ada di mana-mana, dan ruang itu terguncang hingga membuka puluhan retakan, dan terdengar suara berderak, seolah-olah akan hancur. Dan pukulan ini bukanlah usaha habis-habisan Lu Chen, itu hanya sebuah ujian. Namun pukulan ini, di mata Ding Wei, seperti menghadapi musuh besar. Dia langsung membuang rasa jijiknya dan menjadi sangat berhati-hati. Karena kekuatan pukulan ini, Ding Wei merasakan ancaman besar dan harus berusaha sekuat tenaga. Hancurkan kekuatan tinjumu. Ding Wei berteriak keras, dan dengan cepat meninju tangan kanannya, menghadap Miesikuan milik Lu Chen. Ledakan, kedua tinju itu bergetar bersamaan, dan terjadilah ledakan keras, yang menggemparkan bumi. Kekuatan kedua tinju itu seimbang, dan kekuatan kedua tinju itu runtuh. Setelah keruntuhan, kekuatannya kembali, dan Ding Wei tidak berdiri, tetapi terkejut beberapa kaki. Tapi Lu Chen tetap tidak bergerak, masih mempertahankan kondisi meninju, tidak terpengaruh oleh serangan balik yang kuat. Wow, sulit dipercaya bahwa anak ini benar-benar bertarung imbang dengan kakak senior Ding Wei. Anak ini memiliki beberapa keterampilan, dan keterampilan bertarungnya tampaknya cukup maju. Saudara Ding Wei sedikit meremehkan musuh. Menurutku, anak ini beruntung, kalau tidak, dia tidak akan bisa menerima pukulan dari kakak senior Ding Wei. Pada saat itu, ada sensasi di antara penonton. Murid-murid batin yang tak terhitung jumlahnya sangat terkejut, dan ada banyak diskusi. Mereka semua percaya bahwa Ding Wei meremehkan musuh dan tidak berusaha sekuat tenaga, jadi Lu Chen memanfaatkan celahnya. Bagaimana dengan kekuatan pukulanmu? Ding Wei mengerutkan kening. Dia hampir bertarung dengan seluruh kekuatannya sekarang, tetapi dia hanya mendapat hasil imbang dengan Lu Chen, dan sedikit tertinggal. Dia terkejut. Kamu dan aku berada di alam yang sama, jadi kekuatan pukulan kita secara alami sama. Menghadapi pertanyaan Ding Wei yang membingungkan, Lu Chen menjawab seperti ini, yang membuat pemikiran Ding Wei menjadi tersesat. Mustahil, kamu adalah alam kecil yang lebih rendah dariku, 64 kolam abadi lebih rendah dariku, dan kekuatanmu setengah lebih rendah dari milikku. Ding Wei tidak mempercayai omong kosong Lu Chen, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan lain untuk menjelaskan omong kosong Lu Chen. Mengapa kekuatan tinjuku begitu kuat? Terlebih lagi, bakatku tinggi, dan denyut bela diriku telah meningkat pesat. Aku bisa bertarung dengan makhluk abadi biasa di tahap awal, dan tidak mungkin bertarung denganmu. Dalam hal ini, petik 2, itu kenyataannya. Jika kamu tidak percaya padaku, coba lagi. Lagi pula, aku belum selesai mengajarimu. Lu Chen tersenyum, dan selanjutnya menstimulasi pihak lain. Jika Anda merasa pengajarannya sudah cukup,
Anda dapat memilih untuk menghentikan diskusi. Dengan pukulan itu, Lu Chen hanya menggunakan 50% kekuatannya untuk mengetahui detail Ding Wei. Di puncak Earth Immortal, tidak lebih dari itu di depan Lu Chen. Siapa murid pertama Sekte Dalam? Artinya, tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet adalah raja. Bakat Ding Wei tidak jauh lebih tinggi, dan kekuatan tempurnya begitu saja, tidak terlalu kuat, jadi dia bisa diberhentikan begitu saja. Ini adalah pertama kalinya Lu Chen bertarung melawan Earth Immortal, dan lawannya masih berada di puncak Earth Immortal, dan dia telah mengetahui detail dari Peak Earth Immortal, yang akan memiliki referensi kasar untuk pertarungan di masa depan, melawan Dewa Surgawi. Ding Wei memiliki kekuatan untuk melawan Tianxian di tahap awal. Artinya, murid sejati tingkat terendah, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Ding Wei. Kemudian, berdasarkan kekuatannya sendiri, Lu Chen dapat menghitung tingkat kekuatan tempur pamungkasnya yang telah dicapai, dan tingkat apa yang dapat dia lawan sebagai murid sejati. Menyerah. Kamu belum bangun. Kekuatan kecilmu disebut pencerahan, jadi kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tidak bisa dipungkiri kalau tinjumu kuat, tapi tidak cukup kuat untuk mengalahkanku. Benar saja, Ding Wei merasa kesal, tinjunya terkepal erat, dan tulang tangannya bergetar. Kalau begitu kamu bisa datang dan menembak lagi, aku tidak keberatan meledakkan salah satu tanganmu. Lu Chen menatap Ding Wei dan berkata begitu. Pria sombong, kamu bisa menyombongkan diri setelah menerima pukulan dariku. Ding Wei sangat marah, dan segera mengerahkan seluruh energi abadinya untuk melakukan teknik tinju abadi tingkat menengah, dan meninju Lu Chen dengan sekuat tenaga. Kali ini, dia mengambil inisiatif menyerang, bersumpah akan meledakkan pukulan Lu Chen. Tapi kreditnya lumayan, dan dia tetap menepati janjinya. Jika Lu Chen tidak membuka visinya, dia tidak akan memaksa untuk membukanya. Datang, Lu Chen tersenyum tipis, dan di saat yang sama saat lawannya meninju, dia juga meninju si Shikuan. Pukulan ini masih memiliki banyak kekuatan yang dicadangkan, hanya 60% dari kekuatan yang digunakan, tetapi ratusan retakan muncul di ruang, yang mengejutkan banyak murid dalam yang hadir. Karena adanya tekanan abadi, hampir tidak mungkin bagi makhluk abadi tingkat rendah untuk menerobos ruang angkasa. Paling-paling, mereka hanya dapat membuat celah ruang. Kekuatan terkuat Ding Wei hanya dapat menciptakan lusinan celah luar angkasa, dan dia sudah menjadi murid terkuat di Sekte Dalam. Dan pukulan Lu Chen sebelumnya juga membuat lusinan celah luar angkasa, dan dia sudah sedikit berada di atas angin. Tinju Lu Chen meninju ratusan retakan di angkasa, dan kekuatan tinju itu jelas menghancurkan Ding Wei. Murid-murid batin itu akan menjadi hantu jika mereka tidak terkejut. Awalnya mengira bahwa serangan habis-habisan Ding Wei mungkin akan membawanya kembali dan menyelamatkan muka para murid sekolah dalam. Sekarang tampaknya Ding Wei tidak akan bisa mendapatkan kembali rambutnya, dan dia mungkin akan digantung dan dipukuli. Murid dalam lainnya dapat merasakan pukulan Lu Chen menjadi lebih kuat, dan Ding Wei merasakan hal yang sama. Tapi pukulan Ding Wei telah berhasil ditinju, dan pukulan Lu Chen telah menyusul. Kekuatan kedua pukulan itu saling berlabuh, dan jaraknya begitu dekat sehingga sudah terlambat untuk mundur. Ledakan, kedua tinju itu bertarung bersama, dan terjadilah ledakan besar, yang bergema ke segala arah. Saat berikutnya, pukulan Ding Wei patah, dan esensi pelindung abadi di tinjunya juga hancur, dan seluruh lengannya dihancurkan berkeping-keping oleh Lu Chen. Lengannya hancur, dan Ding Wei sendiri tidak bisa menahan pukulan Lu Chen, dan juga terlempar jauh. Ini, bagaimana bisa? Ding Wei adalah murid paling cakap di Sekte Dalam kita, dan puncak Earth Immortal terkuat, bagaimana dia bisa kalah dari mendiang bocah Earth Immortal? 2 kali bertarung, kekuatan tinju Lu Chen semakin kuat setiap saat, bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Lu Chen memiliki keahliannya sendiri. Aku tahu dia mesum sejak dia menggunakan puncak Huangxian untuk menyapu murid sekte luar dan mengalahkan puncak Xuanxian Cuxian. Kamu baru saja mengatakannya sekarang, itu hanya renungan, aku membencimu. Aku juga membencinya. Dito, kekalahan Ding Wei yang menghancurkan membuat mata semua murid batin menjadi lurus, dan mereka bahkan sangat terkejut. Saya pikir Ding Wei masih memiliki keraguan tentang kekuatan pukulannya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Chen benar-benar memiliki keraguan. Hanya pada pertarungan kedua Lu Chen menunjukkan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya, dan dia menjatuhkan Ding Wei ke tanah dengan satu pukulan. Lu Chen, murid istimewa ini, sungguh istimewa.
Lembaga murid khusus yang didirikan oleh kepala sungguh istimewa. Pada saat ini, semua murid dalam memandang keempat orang di belakang Lu Chen, dan bahkan mata mereka berbeda. Bagaimana bisa ada rasa jijik? Lu Chen adalah murid istimewa, dan orang-orang Lu Chen juga murid istimewa. Mereka semua adalah murid istimewa, dan kekuatan tempur mereka harus sangat istimewa dan kuat. Apa alasan mereka meremehkan orang lain? Kamu kuat, aku kalah. Ding Wei mencengkeram lengannya yang patah, yakin. Jika penglihatannya tidak terbuka, dia bukanlah lawan Lu Chen bahkan jika dia bertarung untuk mendapatkan kekuatan dasar. Begitu penglihatannya terbuka, bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan tempur Lu Chen, itu pasti akan menggeseknya ke tanah. Selain itu, sebagai orang yang terlibat, dia lebih tahu bahwa Lu Chen hanya memukul dengan santai dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya, yang dapat dianggap sebagai semacam belas kasihan. Jika tidak, tubuh fisiknya akan dihancurkan oleh Lu Chen, dan paling banyak hanya ada satu roh primordial yang tersisa. Oleh karena itu, dia diam-diam berterima kasih kepada Lu Chen. Lalu, apakah ini akhir dari pelajaranku? Lu Chen mengangguk, bertanya balik. Jika Ding Wei tidak berdamai dengan kekalahan tersebut dan meminta semua murid sekte dalam untuk menyerangnya, dia tidak punya pilihan selain terus berjuang. Meskipun wilayahnya sudah tinggi, dia tidak takut ribuan murid batin bergegas, tetapi tidak mungkin membunuh semua murid batin. Namun, masih membutuhkan banyak waktu untuk mematikan jalan berdarah. Ini sudah berakhir, Ding Wei mengaku kalah. Kalau begitu aku pergi, rawat lukamu. Melihat Ding Wei mirip dengan Chu Xian, Lu Chen merasa lega. Kalah itu tidak penting. Mereka yang mampu menanggung kekalahan, memiliki karakter yang baik, dan hidup sesuai dengan belas kasihan bawahan Lu Chen, adalah orang-orang yang dikagumi Lu Chen. Lu Chen, kamu sangat kuat, sekolah murid sejati pasti akan melakukan penyesuaian padamu. Pada saat ini, Ding Wei tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen, Chu Xian dan saya sama-sama gagal. Baik sekte luar maupun sekte dalam tidak dapat menekan Anda. Lin Lun tidak akan memberi Anda lebih banyak waktu untuk berlatih. Dia dewa, tidak sabar. Lu Chen juga mengirimkan transmisi suara ke Ding Wei untuk bertanya balik. Dia berbeda dari kita semua. Dia tidak begitu jujur. Berhati-hatilah karena dia berkomplot melawanmu di belakangmu. Saya bersembunyi di Xuanlei Xianshan siang dan malam, dan kepala sekte menjaga di lereng gunung. Bagaimana dia, Lin Lun, bisa berkomplot melawan saya? Dihadapkan pada pengingat baik Ding Wei, Lu Chen juga bertanya balik. Cara dia ingin membuatmu kesal adalah caranya. Ada seseorang di belakangnya yang bisa menenangkan pikiran. Ding Wei berkata melalui transmisi suara. Apakah orang di belakangnya adalah Tetua Agung? Lu Chen bertanya lagi. Selama kamu tahu, Penatua Agung adalah satu-satunya yang dapat melawan pemimpin sekte. Ada banyak tetua yang mendengarkan Penatua Agung tetapi tidak mendengarkan pemimpin sekte. 3 sekolah murid hebat sebenarnya dikendalikan oleh Tetua Agung. Kamu seharusnya tahu kenapa kami mengacaukanmu sekarang, kan? Jika Tetua Agung maju sendiri dan menemukan cara untuk memenggal kepalanya, dan Lin Lun mengambil kesempatan untuk turun tangan, maka tidak ada yang bisa melindungimu. Untuk membalas belas kasihan Lu Chen, Ding Wei hanya memberitahu Lu Chen kemungkinannya. Aku hanya pion. Orang yang benar-benar ingin dilibatkan oleh Tetua Agung adalah kepala sekte, kan? Lu Chen bertanya balik melalui transmisi suara. Itu benar, Tetua Agung tidak ingin ada murid khusus yang setia kepada kepala sekte abadi. Sialan kamu hanyalah permulaan, karena kamu adalah murid istimewa nomor 1, pemimpin dari kelompok murid istimewa itu. Setelah mengalahkanmu, jika Master Sekte tidak dapat membelamu, murid khusus lainnya akan kecewa, dan mereka tidak akan bisa setia kepada Master Sekte di masa depan. Jika kepala sekte membelamu, itu hanya tipuan dari Tetua Agung. Tetua Agung sudah lama ingin memaksakan kepala, dan bahkan menemukan kesempatan untuk bertarung dengan kepala. Ini adalah kesempatan terbaik. Ding Wei berkata begitu. Aku pergi, mereka berdua bisa bertarung jika ingin bertarung. Langsung saja bertarung, kenapa tidak menyeretku ke dalam air saja? Lu Chen mengirimkan transmisi suara dalam suasana hati yang baik. Hal-hal pada level mereka bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami sebagai murid. Anda hanya perlu menjaga keselamatan Anda sendiri. Ding Wei berkata melalui transmisi suara. Saya memiliki perjanjian 1 tahun dengan Lin Lun, dan sekarang baru setengah tahun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Lu Chen mengerutkan kening. Menurutku bukan karena dia tidak bisa menunggu, tapi perluasan wilayahmu terlalu abnormal, dan tidak ada yang berani menunggu lebih lama lagi. Ding Wei berkata lagi, beri Anda setengah tahun lagi, dan kultivasi Anda akan terus meroket seperti ini, apalagi Lin Lun, aku khawatir Mu Ye pun bukan lagi tandinganmu. Seberapa kuat Makino? Lu Chen bertanya. Pada awalnya, Mu Ye dan Lin Lun bersaing memperebutkan posisi murid sejati pertama, dan kebetulan mereka berada di level yang sama, jadi mereka bertengkar. Akibatnya, Lin Lun dikalahkan oleh Mu Ye. Ding Wei berkata lagi, beberapa tahun telah berlalu, dan wilayah Mu Ye telah mengambil satu langkah maju, dan dia hampir menyusul Tetua Agung. Makino ini tidak membuat janji denganku, jadi tidak ada alasan untuk mencari-cari kesalahanku. Aku bisa mengabaikannya, Lu Chen berkata melalui transmisi suara. Mu Ye itu mesum, kamu harus hati-hati. Ding Wei memandang Waner dan Ming Yue, dan berkata lagi, namun, Mu Ye telah lama berlatih dengan Tetua Agung di puncak Penatua, dan jarang muncul di Akademi Murid Zhenchuan, dan tidak terlalu sering. Berjalan-jalan gerbang peri, aku yakin kamu mempunyai sedikit kesempatan untuk bertemu dengannya. Petik 2. Mari kita bicarakan hal itu, aku juga tidak takut padanya. Lu Chen tidak menganggapnya serius, jadi dia kembali melalui transmisi suara. Karena, jika Tetua Agung dapat melawan Xia Bulai, tingkat kultivasinya harus sama dengan Xia Bulai, yaitu puncak keabadian surgawi. Dan ranah Makino masih di bawah Tetua Agung, yang merupakan tahap akhir dari Tianxian. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Celestial Immortal tahap akhir, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, jadi Mu Ye macam apa yang dia takuti. Lu Chen, kamu sangat kuat, tapi Mu Ye juga sangat kuat, dan wilayah kekuasaannya jauh lebih tinggi darimu. Jangan anggap enteng, Ding Wei mengingatkan lagi, dan dia masih mengirimkan suara seperti ini, tetapi prioritas utamamu adalah menemukan cara untuk menghindari Lin Lun. Bagaimana cara menghindarinya? Lu Chen bertanya. Ambil cuti dengan kepala sekte, dan tinggalkan gerbang peri untuk sementara waktu, dan Lin Lun tidak akan dapat menemukanmu. Ding Wei berkata melalui transmisi suara. Itu tidak mungkin. Lu Chen melirik Ding Wei dan tersenyum tak berdaya. Ding Wei tidak mengetahuinya, jadi dia mendapatkan ide yang buruk, setidaknya untuk saat ini akan sulit untuk diwujudkan. Xia Bulai menatapnya dan mengawasinya, bagaimana dia bisa membiarkannya meninggalkan gerbang peri. Bahkan jika Xia Bulai bersedia melepaskannya, dia bisa pergi sebagai biksu tetapi bukan kuil, jadi dia tidak bisa pergi sendiri, bukan? Dia pergi sendirian, bagaimana dengan pasukannya? Jika dia membawa pergi pasukan fanatik, itu berarti meninggalkan Xuan Lei Xianmen, dan Xia akan menjadi hantu jika dia mau melepaskannya. Terlebih lagi, dia menemukan tempat budidaya suci Xuan Lei Xianmen, dan Gua Xianlei adalah harta yang sangat berharga baginya. Akankah dia bersedia pergi tanpa menyerap semua energi abadi dengan kemurnian tinggi di Gua Xianlei? Jika Anda tidak dapat menghindari Lin Lun, maka akhir hidup Anda akan menyedihkan. Lin Lun suka menghancurkan kultivasi orang, dan saya khawatir Anda tidak terkecuali. Ding Wei berkata melalui transmisi suara. Awalnya, saya ingin pergi ke Akademi Murid Sejati dalam waktu setengah tahun. Biarpun kamu mengatakan itu, aku tidak punya banyak waktu untuk bersiap, jadi aku hanya bisa melakukan sesuatu terlebih dahulu. Karena tidak dapat dihindari untuk dihindari, tidak perlu menghindarinya lagi. Saya akan pergi ke Akademi Murid Zhenchuan dan mencari Lin Lun untuk menyelesaikannya. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian mengirimkan suara seperti ini. Terlepas dari apakah pengingat Ding Wei itu benar atau tidak, Lu Chen hanya bisa menganggapnya benar, dan Lin Lun tidak bisa pergi ke lereng Gunung Xuanlei untuk mencari masalah. Dia tidak takut Lin Lunyin akan menangkapnya, dia takut Lin Lun tidak akan menemukannya, dan pergi menemui orang-orang tentara Yin. Saudara-saudara Legiun sedang berlatih kungfu Tiangang Void, dan wilayah mereka telah ditingkatkan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang sesuai, dan mereka tidak dapat bertarung di level yang sama, apalagi meningkatkan level. Jika kamu pergi ke Lin Lun sekarang, bukankah ini inisiatif untuk mengirimmu ke kematian? Ding Wei sangat terkejut, dan berkhotbah seperti ini, Lin Lun berada di tahap tengah dari Celestial Immortal, alam yang lebih tinggi darimu. Ada perbedaan kekuatan yang besar antara Celestial Immortal dan Earth Immortal. Kamu tidak, saya tidak ingin memiliki kekuatan untuk melawan Lin Lun. Petik 2. Saya belum pernah bertarung melawan Tianxian.
Sulit untuk mengatakan apakah saya bisa bertarung, atau Lin Lun tidak bisa mengalahkan saya. Lu Chen tersenyum, lalu memimpin Waner dan yang lainnya pergi, dan langsung pergi ke Akademi Murid Warisan Sejati. Orang ini gila. Jika Dewa Bumi berani mendobrak pintu Akademi Murid Trucuan di tahap selanjutnya, dia sedang mencoba mati atau mendekati kematian. Ding Wei melihat ke belakang Lu Chen, mengertakkan giginya, menyeret lengannya yang patah, yang sedang dalam masa pemulihan, dan memimpin sekelompok murid elit dari Sekte Dalam ke Akademi Murid Sejati untuk melihat apakah Lu Chen memiliki kekuatan, atau dia sedang membual. Akademi Murid Tradisi Sejati berada tepat di depan puncak Penatua, dan memiliki energi abadi yang sama banyaknya, nomor 2 setelah Gunung Abadi Xuanlei. Berita kekalahan Lu Chen atas Ding Wei belum sampai ke Akademi Tradisi Sejati, tetapi Lu Chen sudah muncul di Akademi Tradisi Sejati. Artinya, Akademi Murid Warisan Sejati tidak siap menyambut kedatangan Lu Chen. Hanya 2 murid sejati di masa-masa awal Celestial Immortal yang menjaga gerbang Akademi Murid Tradisi Sejati. Ketika mereka melihat Lu Chen dan beberapa murid abadi bumi datang, mereka segera mengusir mereka. Ini adalah Akademi Murid Warisan Sejati. Untuk apa kalian para murid Sekte Dalam berlari ke sini? Keluar dari sini. Jika kamu ingin masuk Akademi Murid Sejati, tunggu sampai kamu menerobos ke alam abadi surgawi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini sekarang. Kedua penjaga, yang belum pernah bertemu Lu Chen, langsung berasumsi bahwa Lu Chen adalah murid batin. Tolong beritahu Lin Lun bahwa Lu Chen datang untuk mengajarinya. Lu Chen melirik kedua murid sejati itu dan berkata demikian. Siapa Lu Chen? Berapa umur Lu Chen? Berani memanggil kakak senior Lin Lun dengan nama depannya, sungguh berani. Pada tahap akhir dari Earth Immortal, dia benar-benar datang ke Akademi Murid Trucuan untuk mengajarinya. Ini jelas mengejutkan. Berhenti bicara omong kosong dengannya, pukul dia dulu. 2 murid sejati di masa awal Dewa Surgawi sangat marah ketika mereka mendengar bahwa Lu Chen ada di sini untuk memulai gym. Bagaimana mereka bisa memberitahu Lin Lun dan datang sendiri? Keduanya bahkan tidak membuka penglihatannya, mereka menembak langsung, satu kiri dan satu kanan, membuka telapak tangan dan membawanya ke arah Lu Chen. Lihat tinju itu. Lu Chen melihat pihak lain itu sombong, jadi dia tidak langsung bersikap sopan. Dia melemparkan tinju misi ke kiri dan ke kanan, menghancurkan telapak tangan yang dipegang keduanya, dan hampir meledakkan tubuh mereka. Teknik bertarung macam apa yang kamu gunakan yang membuat pukulanmu begitu kuat? Kamu, bukan murid Batinia, siapa kamu? Kedua murid sejati itu mengatupkan tangan mereka yang terputus dan mengajukan pertanyaan dengan wajah marah. Lu Chen sangat kuat, tetapi mereka tidak takut pada Lu Chen, karena ini adalah wilayah mereka, dan ada banyak orang kuat di sini. Di masa-masa awal Celestial Immortal, itu saja. Lu Chen tidak repot-repot menanggapi pihak lain, jadi dia hanya berkata dengan ringan. Bertarung melawan murid sejati dari 2 hari awal keabadian, saya memiliki pemahaman awal tentang kekuatan negeri dongeng surgawi, dan kemudian saya akan bertarung melawan Lin Lun, yang berada di tahap tengah keabadian, dan saya mengetahuinya dengan baik. Mengalahkan Lin Lun bukanlah masalah. Pertanyaannya, apakah bisa seperti mengalahkan Chu Xian dan Ding Wei tanpa berkelahi? Lu Chen tahu bahwa badan pertempuran akan diluncurkan cepat atau lambat, tetapi dia tidak ingin menyia-nyiakannya untuk Lin Lun. Tidak ada gunanya baginya untuk mengungkap rahasia keturunan 9 naga di jangka menengah Tianxian. Ding Wei bisa bertarung dengan rata-rata celestial di tahap awal, tapi dia hanya menggunakan 60% kekuatannya untuk mengalahkan Ding Wei. Oleh karena itu, dia menggunakan 70% dari kekuatannya, dan kekuatan pukulannya tepat, mengalahkan 2 murid sejati yang merupakan makhluk abadi tahap awal sambil menangis. Tapi Celestial Immortal tingkat menengah jauh lebih kuat daripada Celestial Immortal awal, dan Lin Lun masih yang terkuat kedua di Akademi Murid Trucuan, jadi kekuatan tempurnya secara alami sangat kuat. Dia bisa menipu Lin Lun untuk tidak membuka visinya, tapi dia tidak yakin apakah dia bisa bertarung dengan kekuatan 100%, bisakah dia mengalahkan Lin Lun. Pada saat ini, Lin Lun sedang berkultivasi di kediamannya sendiri, ketika tiba-tiba terdengar suara tergesa-gesa melayang di atas halaman murid sejati, yang mengejutkan semua murid sejati. Seorang murid dari Sekte Dalam masuk ke halaman murid dan melukai kami berdua. Saudara, cepat keluar, itu adalah seruan minta tolong dari seorang murid sejati yang menjaga gerbang. Saat berikutnya, ribuan murid sejati segera berhenti berlatih, keluar dari kediaman,
dan langsung menuju gerbang. Apa yang dibobol oleh murid-murid dalam di Akademi Murid Sejatiku? Apakah kamu sudah makan isi perut macan tutul? Dia juga melukai penjaga halaman kita. Ding Wei adalah satu-satunya murid dalam dengan kekuatan bertarung seperti itu. Apa yang sedang dilakukan Ding Wei? Apakah dia menjadi tidak sabar dan ingin bereinkarnasi lebih awal? Lin Lun menghentikan latihannya dengan marah, dan berjalan keluar dari kediaman. Dengan sekilas sosoknya, dia segera sampai di gerbang. Dan gerbangnya sudah penuh dengan murid sejati, dan mereka mengepung orang-orang yang datang, tapi mereka tidak bergerak. Mereka hanya menunggu Lin Lun tiba, dan segera menyingkir. Saudara Lin Lun ada di sini. Kakak senior Lin Lun, orang ini adalah Lu Chen, yang memiliki kontrak 1 tahun denganmu. Anak ini sebenarnya datang setengah tahun sebelumnya, dan berkata bahwa dia akan mengajarimu dengan baik. Dia benar-benar gila. Jika kakak senior Lin Lun tidak datang lagi, mau tak mau aku akan mengambil tindakan dan memberinya pelajaran untuk kakak senior Lin Lun. Jangan bertindak sembarangan. Anak ini melukai 2 murid sejati akademi kita. Kekuatan tempur dan ranahnya tidak cocok. Kamu hanya seorang celestial immortal tahap awal, jadi kamu mungkin tidak akan menjadi lawannya. Lu Chen ini sangat kuat, dan dia adalah target yang ditunjuk oleh kakak senior Lin Lun. Dia harus diselesaikan oleh kakak senior Lin Lun. Tidak ada di antara kalian yang bisa ikut campur. Murid-murid sejati itu memberi hormat kepada Lin Lun satu demi satu, dan banyak berbicara. Ternyata kamu ada di sini, dan janji. Denganku setengah tahun sebelumnya, Lin Lun berjalan ke dalam pengepungan para murid sejati, berjalan ke arah Lu Chen, menatap Lu Chen, matanya menyala-nyala, tetapi wajahnya sedikit muram. Ini baru setengah tahun, dan kamu telah menerobos ke tahap akhir Earth Immortal, dan aku akan memberimu waktu setengah tahun lagi. Apakah kamu akan berada di level yang sama denganku? 3 bulan lalu, ketika Lu Chen mengalahkan Chu Xian, dia telah dipromosikan ke puncak Huang Xian, dan dia tahu itu. Tapi Huang Xian adalah level terendah, dan juga paling mudah untuk ditembus. Adalah normal bagi seseorang untuk berlatih dengan sangat cepat. Jadi, pada saat itu, dia tidak menganggap serius Lu Chen. Namun setelah 3 bulan berikutnya, Lu Chen ternyata berada di tahap keabadian akhir. Seolah-olah dia telah meminum afrodisiak yang kadaluarsa, dan wilayahnya tiba-tiba naik, dan dia bahkan melampaui Xuan Xian. Bahkan jika Lu Chen tidak mengambil inisiatif untuk datang, begitu dia tahu bahwa Lu Chen adalah Earth Immortal tahap akhir, dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan Lu Chen. Lu Chen meningkatkan wilayahnya terlalu cepat, dia tidak akan menunggu Lu Chen tumbuh dewasa, dan kemudian dipukuli oleh Lu Chen. Yang diinginkan tetua pertama adalah dia menggantung dan memukuli Lu Chen. Jika dia digantung dan dipukuli sebaliknya, bagaimana dia menjelaskannya kepada tetua pertama? Salah, ini lebih tinggi dari milikmu. Lu Chen menjawab sambil tersenyum. Kamu datang ke sini untuk mati hari ini, menurutku kamu tidak memiliki kesempatan untuk menjadi lebih tinggi dariku. Lin Lun juga tersenyum sepenuh hati, dan dia akan membersihkan Lu Chen hari ini untuk menghindari masalah di masa depan. Kami sepakat untuk mengajar, bukan untuk mati. Kata Lu Chen. Itu sama. Begitu Lin Lun selesai berbicara, dia melihat sekelompok murid luar mendekat, dan pemimpinnya adalah Ding Wei. Lengan Ding Wei patah, dan dia dalam keadaan berantakan sehingga dia menebak itu adalah kesalahan Lu Chen tanpa bertanya. Karena, hari ini adalah tanggal pertarungan antara Lu Chen dan Ding Wei. Lu Chen baik-baik saja, Ding Wei baik-baik saja, jadi apakah ada yang bisa menebak tentang akhirnya? Selain itu, 2 murid sejati yang menjaga gerbang dipukuli, dan kekuatan tempur Lu Chen pasti telah menghancurkan Ding Wei. Untungnya, kamu masih menjadi murid nomor 1 dari sekte dalam, dan kekuatan tempurmu sama kuatnya dengan masa-masa awal keabadian. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang yang wilayahnya lebih rendah dari milikmu. Kamu benar-benar sepotong sampah. Lin Lun memelototi Ding Wei, memarahi Ding Wei di depan umum, dan tidak menunjukkan simpati. Wajah Ding Wei pucat, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memimpin sekelompok murid dalam untuk tetap berada di luar, hanya untuk melihat apakah Lu Chen sedang membual, dan apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Lin Lun. Saya mengalahkan 2 dari 3 sekolah murid utama, hanya menyisakan sekolah murid yang sebenarnya. Lu Chen menatap Lin Lun, bertanya, dan meremas Lin Lun sambil berkata, hari ini, jika aku memukulmu juga, bisakah Akademi Murid Khusus kita tenang dan berhenti dilecehkan?
Aku adalah murid sejati terkuat. Jika kamu memukulku, tidak akan ada seorang pun di sekolah murid sejati yang menjadi lawanmu. Tentu saja, tidak ada murid istimewamu yang berani melecehkanmu. Linlun membuka matanya untuk membodohi Lu Chen, dan berkata begitu. Kamu memperlakukanku sebagai pendatang baru, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kamu hanyalah murid sejati kedua, dan yang terkuat bukanlah kamu. Lu Chen tidak mengikuti tipuan Linlun, dan langsung mengungkap Linlun. Benar, tentu saja murid sejati terkuat bukanlah Linlun, tapi aku. Suara dingin terdengar dari belakang. Di atas langit, ada dua sosok yang melayang ke bawah, mendarat di samping Waner dan 4 lainnya. Lu Chen naik untuk menendang Aula, dan Waner serta yang lainnya tidak perlu mengikuti, mereka hanya berdiri di pinggiran dan bertindak sebagai kekuatan pendukung. Tapi keempat Waner tidak menyangka akan ada murid sejati yang lebih kuat muncul di samping mereka. Itu adalah 2 orang yang turun dari udara, satu tua dan satu muda, dengan momentum yang kuat. Orang tua itu memiliki rambut hitam dan janggut putih, dan jubah Xuanlei di tubuhnya memiliki simbol seorang tetua, dan auranya sangat kuat, puncak dari peri. Kepala rusa kecil bermata tikus, jubah Xuanlei dengan logo murid sejati, nafas kuat, peri tahap akhir. Mata murid muda sejati itu cabul dan terkejut, dan dia bola-balik antara Waner dan Ming Yue, seolah-olah dia telah menemukan mangsa yang hebat, dan menatapnya dengan tegas. Makino, lelaki tua itu mengerutkan kening, menatap tajam ke arah lelaki cabul itu, dan mengingatkan lelaki itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kesempatannya, jangan malu pada dirinya sendiri. Ya, Tetua Agung, Makino yang bejat tidak berani menentang keinginan lelaki tua itu, jadi dia hanya bisa membuang muka dengan enggan. Penatua yang hebat, pada saat ini, Linlun tidak peduli dengan Lu Chen, dan dengan cepat memimpin murid-muridnya untuk membungkuk kepada orang tua itu. Karena, lelaki tua itu adalah Tetua Agung Gerbang Abadi Xuanlei, dan kekuatannya bisa menyaingi Xia Bulai. Saudara Makino, setelah itu, Linlun dan murid sejati lainnya menyambut pemuda mesum itu dengan sikap yang sangat hormat. Mu Ye adalah murid sejati nomor 1, dan juga murid sejati terkuat. Dia sangat dihormati oleh para tetua, dan Linlun jauh tertinggal. Hei, apakah kamu sampah yang direkrut oleh kepala sekolah, yang disebut murid khusus Lu Chen? Mu Ye mengabaikan Linlun dan yang lainnya, tapi menatap Lu Chen dengan acuh tak acuh, dan berkata begitu. Kekasaran Mu Ye menyebabkan kemarahan Lu Chen langsung dari kakinya hingga ke dahinya, jadi dia mengabaikan Mu Ye, pura-pura tidak mendengarnya, dan bertanya pada Linlun, kapan kamu punya anjing yang menggonggong di akademi murid sejatimu? Anjing, persetan, ini kakak senior Mu Ye, murid sejati nomor 1 dari sekte abadi saya, dan juga murid sejati yang paling kuat. Jika kamu berani mengatakan bahwa kakak senior Mu Ye adalah seekor anjing, kamu benar-benar sekarat. Seorang dewa bumi datang untuk menendang gimnasium dan sudah mencari kematian. Sekarang dia berani menjelek-jelekkan kakak senior Mu Ye. Hampir mustahil untuk mati. Kita tidak boleh membiarkan anak ini meninggalkan akademi murid kerucuan hidup-hidup. Sampah abadi bumi ini telah membuatku marah. Aku tidak membutuhkan kakak senior Linlun, apalagi kakak senior Mu Ye. Aku bisa menghabisinya dan menggunakan darahnya untuk membersihkan ambang akademi warisan sejatiku. Lu Chen menyindir Mu Ye di depan umum, yang langsung membangkitkan kemarahan semua murid sejati. Salah satu murid sejati bahkan mengabaikan aturan, langsung menembak ke arah Lu Chen, dan menamparnya. Murid sejati yang berani bergerak secara alami bukanlah tahap awal dari Celestial Immortal, tetapi mendiang Celestial Immortal dengan peringkat yang sama dengan Linlun. Kedua anjing penjaga itu adalah masa-masa awal Dewa Surgawi, dan mereka telah dikalahkan oleh Lu Chen Hang. Murid sejati lainnya di masa awal Celestial Immortal tidak berani keluar dan terus membodohi diri mereka sendiri. Secara alami, seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi akan maju. Telapak tangan lawan tidak menghilangkan penglihatannya, jadi Lu Chen secara alami tidak bertarung, tetapi dia menggunakan 80% kekuatan dasarnya untuk melemparkan tinju Shishi untuk bertemu dengan telapak tangan. Lawan, ledakan, tinju dan telapak tangan saling terkait, dan terjadilah ledakan besar yang memekakkan telinga. Kekuatan tinju dan kekuatan telapak tangan seimbang, saling bertabrakan dan runtuh pada saat bersamaan. Kekuatan yang runtuh membalas, tidak ada pihak yang bisa menahannya, dan mereka semua terbang bersama. Murid sejati tingkat menengah hari itu terbang ribuan kaki jauhnya,
tetapi dia tidak berhenti terbang tepat waktu. Tetapi Lu Chen berhenti terbang hanya 100 kaki jauhnya, dan berhenti terbang ke samping. Kekuatannya kuat atau lemah, dan dinilai tinggi atau rendah. Mati. Lu Chen sedang menyesuaikan sudut tubuhnya, ketika suara rendah yang dingin tiba-tiba datang dari samping. Sebuah tebasan dengan pisau tangan mengejutkan Lu Chen dan mengenai leher Lu Chen. Serangan diam-diam. Antara kilat dan batu api, Lu Chen bereaksi sangat cepat, dan langsung memindahkan semua esensi abadi ke lehernya. Dia awalnya ingin membingungkan Lin Lun, dan menggunakan 80% kekuatannya untuk mengalahkan murid tingkat menengah dari Celestial Immortal, mempertahankan kekuatan aslinya, dan membiarkan Lin Lun meremehkan musuh dan memasuki lubang dengan sembarangan. Karena Lin Lun adalah murid sejati kedua, dia harus lebih kuat dari murid sejati tingkat menengah lainnya, dan mudah untuk jatuh ke dalam perangkap. Namun tidak pernah terpikir olehnya bahwa Lin Lun tidak mengikuti rutinitas sama sekali, dan datang ketika melihat peluang, yang menyebabkan Lu Chen menderita kerugian. Ledakan. Kekuatan pisaunya langsung memotong pelindung tubuh di leher Lu Chen dan mematahkan tulang belakang leher Lu Chen, namun ia gagal meledakkan leher Lu Chen. Rumput, sungguh sulit dipercaya bahwa tubuh abadi begitu kejam di tahap akhir dari bumi abadi. Penyerang diam-diam terkejut ketika dia melihat tubuh peri Lu Chen tidak dapat dihancurkan. Orang itu tidak lain adalah Lin Lun. Terlepas dari identitasnya, bajingan ini memanfaatkan sosok Lu Chen yang tidak stabil dan langsung menyerang dan berkomplot melawannya. Ini benar-benar menunjukkan kepada Lu Chen apa artinya menjadi orang yang teduh tanpa batas bawah. Dan reaksi Lu Chen sangat cepat, dan pada saat diserang, dia dengan cepat mundur. Meskipun tulang belakang lehernya patah dan menderita kerugian besar, Lin Lun tidak memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan kedua, dan dia mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap, jauh dari jangkauan serangan Lin Lun. Reaksinya sangat cepat, ia lolos dari jangkauan seranganku untuk pertama kalinya, lumayan. Namun, tulang belakang leher Anda patah dan Anda terluka parah, dan Anda tidak dapat pulih dalam beberapa hari. Selanjutnya, kekuatan apa yang kamu miliki untuk melawanku? Lin Lun tersenyum sinis dan berkata begitu. Murid sejati kedua Dang Tang, dia memiliki banyak kesempatan untuk melawanku, tapi dia masih ingin bermain trik, oke. Tulang belakang leher Lu Chen patah, dan dia tidak bisa meluruskan lehernya, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, apakah semua murid sejati Sekte Abadi saya semuanya bajingan? Bukankah ada yang cerdas dan jujur? Untungnya, untuk memastikan Lu Chen tidak menyadarinya, Lin Lun tidak membuka penglihatannya. Atau mungkin, Lin Lun merasa kekuatan Lu Chen hanya itu, dan tidak perlu membuka visi untuk membunuh Lu Chen. Jika tidak, jika Lin Lun membuka penglihatannya, meningkatkan kekuatannya, dan mencapai titik vital dengan serangan balik, itu tidak akan semudah mematahkan tulang leher. Jika tubuh peri Lu Chen tidak tahan, lehernya mungkin akan dipotong, dan bahkan Wanner tidak akan tahu apakah dia bisa diselamatkan. Tentu saja, pada saat Lu Chen dikomplotkan, seni abadi teratai surgawi Wanner telah digunakan, dan kekuatan hidup yang agung disuntikkan ke dalam tubuh Lu Chen, dan tulang belakang leher yang patah dengan cepat sembuh. Selain seni bela diri dan keterampilan bertarung, kuncinya adalah tubuh peri miliknya sangat kuat, dan Lu Chen memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jika Wanner ditambahkan, tentu saja, kepercayaan diri menjadi lebih kuat. Kecuali Lin Lun, semua murid sejati dari Sekte Abadi saya berada di atas. Lin Lun adalah bajingan terkenal di Xuanlei Xianmen. Ini gayanya, jika kamu bertemu dengannya, terima saja nasibmu. Sebelum Lin Lun bisa menjawab, Mu Ye menjawab terlebih dahulu, dan bahkan menggoda Lin Lun, tetap saja. Ya, jika Anda tidak mengalami patah tulang belakang leher, dia memiliki peluang untuk menang, dan Anda pasti tidak akan bisa mundur dari pertarungan kedua, gelombang pukulan.